Trader semuanya, trader Indonesia, trader Amarket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love Monday. Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian pada hari ini, hari Senin, tanggal 4 Juli tahun 2022. Kita udah masuk di bulan ke-6 ya. Ke-7 malahan. Bulan ke-7 ya, round kedua dari tahun 2022. Round keduanya udah kemarin ya, round kedua. Oke, round kedua ya, kita mulai. Trader semuanya, seperti biasa saya hadir lagi buat para trader semuanya, trader Indonesia, terutama trader market, membawakan analisa trading harian kita pada hari ini. Dan kita akan menilai, kita akan menganalisa, kita akan mencari tahu sebab apa yang terjadi pada pasar pada hari ini, sehingga dari hasil analisa kita ini bisa memberikan sedikit gambaran buat para trader untuk bisa mengambil posisi pada hari ini. Saya membagikan analisa ini baik dari sisi fundamental berupa news, berupa informasi, ya, kalender ekonomi, dan dari sisi teknikal di mana kita akan menganalisa dengan jelas tentang arah pergerakan dari pasar di beberapa pair. Biasanya pair Euro USD, GBP USD, Gold, Bitcoin, ya kadang-kadang ada pair-pair yang lain juga. Kita akan coba untuk menganalisa hal tersebut ya. Seperti biasa trader semuanya, pada hari ini saya akan memulainya dengan sebuah tema yang saya angkat sangat menarik, di mana tema hari ini adalah liburan sedang terjadi di Amerika. Dan fokus pada minggu ini lebih banyak berfokus ke non-farm payroll yang akan dikeluarkan pada hari Jumat. Biasa minggu pertama awal bulan Jumat ya. Kita tahu trader semuanya bahwa hari ini adalah hari kemerdekaan di Amerika. Oleh karena itu pasar Amerika pada tutup, Amerika libur ya, sehingga kalau kita lihat akibat dari Amerika libur, otomatis dolar, orang libur jadi dolar tidak terlalu bergerak dengan luar biasa ya. Oleh karena itu beberapa pasangan mata uang mengalami kenaikan yang signifikan ya. Ini bisa dilihat ya. Tapi kalau menurut saya kenaikan ini sangat temporary ya, karena kita tahu pasar tidak terbuka di sana pada libur ya. Tapi setelah itu mulai besok sampai hari Jumat baru benar-benar the real pasar, the real market yang akan terjadi. Dimulai dengan pertemuan FOMC yang akan dikeluarkan hari Selasa ya. Sabar saya lihat dulu. FOMC itu kalau nggak salah itu akan dikeluarkan itu hari hari Kamis dini hari, hari Rabu malam ya. Plus ada non faktur, pembelian non faktur dan lain-lain ya, lowongan pekerjaan, dan yang paling penting dan paling utama adalah non farm payroll yang akan terjadi pada hari Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Kita tahu non farm payroll 1 bulan sekali, itu waktu dimana mata uangnya itu dia bergerak sangat luar biasa, dan ini sekali banyak ditunggu-tunggu oleh para trader semuanya ya. Kita bisa lihat di sini. Saya coba masuk dulu ke platform. Sebelum kita akan membahasnya. Para trader, kita masuk ke platform. Nah, kita lihat ya. Kita lihat. Kalau sini saya lebih senang lihat di indeks dolar ya. Kita lihat di indeks dolar. Oke, nah pergerakan indeks dolar hari ini kita bisa lihat dia stagnan. Dari sini trader bisa lihat ya. Pergerakan indeks dolar ini minggu kemarin ya. Ini minggu ini kalau saya lihat ini selama 1 bulan, selama 6 bulan kuartal pertama ya. 6 bulan kita bisa lihat bahwa tendensi dari dolar semakin menguat ya. Nah, itu juga banyak faktor yang membuat dolar menguat, seperti yang telah saya jelaskan kemarin bahwa faktor geopolitik, peperangan yang terjadi, terus kenaikan suku bunga,
terakhir 75 BP dan diharapkan kembali lagi 75 BP. Dan apabila diharapkan kembali lagi 75 BP, artinya kemungkinan pasar ini masih bisa naik, ya. Kemungkinan indeks dolar Amerika ini bisa naik, trader. Kalau kita lihat di sini ya, trader, kita lihat di sini bahwa tendensi yang terjadi di sini bahwa trader lihat bahwa dia masih tetap mengalami tendensi kenaikan bullish, ya. Sambil menunggu FOMC dikeluarkan, non-farm payroll dikeluarkan. Nah, dan menurut saya tendensinya masih kuat untuk bullish. Walaupun hari ini kalau trader lihat, hari ini kebanyakan dolar dia lebih wait and see karena memang kita tahu libur ya, sehingga dia mengakibatkan pasangan-pasangan uang lainnya dia menjadi bullish ya. Lihat nih seperti Euro USD bullish ya. GBP USD agak sedikit malu-malu walaupun tendensinya masih tetap juga bullish. Begitupun juga gold ya. Trader bisa lihat ya, gold pun juga tendensinya bullish ya. Nah, ini yang harus dijadikan ajang untuk para trader melihat hasil ini ya. Seperti yang kita lihat trader semuanya ya, saya sedikit menjelaskan dulu bahwa Euro USD maupun mata-mata uang lain yang berpengaruh dengan dolar ini, dia mengalami pullback atau dia mengalami korektif ya, mengalami kenaikan. Dan yang paling luar biasa adalah kalau kita lihat di sini, kenapa hal ini terjadi ya? Sambil menunggu, kita lihat dari zona Eropa, sambil menunggu non-farm yang terjadi, kita lihat dari zona Eropa di mana seputaran dari Bank Sentral Europe telah memberikan sedikit tekanan penurunan tambahan pada pasangan mata uang utama ya, dalam ini Euro USD ya. Kita bisa lihat bahwa ECB, Europe Central Bank, masih tetap mencari cara untuk menghentikan bank-bank lain untuk mendapatkan keuntungan dari miliaran dolar ya. Oleh karena itu diperlukan untuk menaikkan suku bunga. Menaikkan suku bunga dengan tujuan untuk mendongkrak kenaikan euro sehingga dia bisa melawan adidaya dari dolar, trader. Nah, ini yang sangat dibutuhkan karena sudah pasti bahwa nanti FOMC kemungkinan besar ya, Gubernur Sentral Bank akan menaikkan suku bunganya itu sebesar 75, walaupun 75 BP kemarin dianggap merupakan langkah yang salah, tapi kemungkinan bahwa akan dinaikkan lagi bukan 50 BP tapi 75 BP. Nah, oleh karena itu kalau 75 BP artinya mereka akan mendorong kenaikan dolar ya. Mendorong kenaikan dolar, berimbasnya bisa menekan yang lainnya. Hawkish yang terjadi, dia akan menekan misalnya Euro USD tertekan, gold tertekan, pound sterling uncle saham dolar tertekan. Walaupun kalau kita lihat dari sisi pound sterling uncle saham dolar ya, trader, kalau kita lihat dari sisi pound sterling uncle saham dolar, saya bisa bilang bahwa pound sterling uncle saham dolar ini dia punya kebijakan yang lain karena prinsipnya pound sterling uncle saham dolar ini pergerakannya, trader ya, pergerakannya sama seperti euro uncle saham dolar ya, tapi yang paling penting di sini bahwa pound sterling tidak terlalu terpengaruh dengan kenaikan dolar karena pertama, pound sterling tidak terlalu terpengaruh dengan sumber alam dari Rusia ya. Kenapa Eropa benar-benar hancur-hancuran? Karena Eropa sangat terpengaruh dengan ketergantungan terhadap sumber daya dari Rusia. Ini yang membuat Eropa hancur-hancuran. Beda dengan Inggris. Inggris memang ada sedikit juga terpengaruh, tapi tidak sebesar negara-negara Eropa, zona Eropa. Permasalahan di Inggris cuma satu, permasalahan geopolitik. Boris Johnson masih tidak percaya. Inilah yang membuat pergerakan dari pound sterling agak sedikit naik turun, tapi tetap dia tidak sedrastis punyanya euro ya. Ini harap diperhatikan. Selain itu juga trader, seperti yang saya bilang bahwa selain dari non-farm, faktor utama yang paling penting juga adalah kalau trader lihat bahwa Rusia
perlahan-lahan telah menguasai Ukraina. Donbas telah jatuh. Ini juga termasuk salah satu faktor di mana pergerakan ekonomi akan bergolak terus. Ini akan menambah kekhawatiran sehingga menaikkan nilai dari dolar Amerika. Karena di saat seperti kayak gini, orang akan mencari aman aset-aset yang mempunyai volatilitasnya tidak terlalu tinggi. Ya. Oleh karena itu mereka akan mencoba mengambil posisi aman di dolar sebagai aset safe haven di sana. Ya, mereka akan mengambil posisi seperti kayak gitu. Makanya kenapa dengan keadaan seperti kayak gini banyak sekali saham-saham seperti Dow Jones, Nasdaq pada turun, berimbas juga terhadap Bitcoin. Bitcoin pada turun. Ya. Udah hampir 2 minggu dia cuma sekitaran 20.000. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Ini yang harus diperhatikan para trader semuanya. Oke, sekarang saya coba masuk dulu ke kalender ekonomi. Kita melihat dulu ya. Kita lihat dulu bagaimana pengaruh dari non-farm nanti. Ya, kita lihat. Sabar trader, kita lihat. Kita lihat di sini. Nah, trader bisa lihat di sini. Nah, trader bisa lihat kalender ekonomi di sini. Harap dilihat nanti pada pukul 19.30 hari Jumat. Ini adalah non-farm. Non-farm benar-benar sekarang lagi dilihatin bagaimana pergerakan ke depan. Kalau kita lihat trader semuanya, pada akhir non-farm terakhir adalah 390.000. Walaupun dia terjadi penurunan ya sebelumnya, tapi dia agak sedikit mengalami kenaikan karena dari perkiraan 325k, tapi aktualnya 390. Ini yang membuat dolar semakin menjulang tinggi dan menekan aset-aset lainnya. Begitupun juga pada minggu ini, trader bisa lihat. Trader bisa lihat non-farm ini sekitar 270. Apakah 270 ini agak sedikit pengurangan sih dari 390 ya. Tenaga kerjanya semakin berkurang. Tapi menurut perkiraan 270, apakah dia bisa lebih besar lagi dari 270? Nah, ini dia. Kalau dia lebih besar dari 270, artinya selama minggu ini kekuatan dari dolar makin terus meningkat dan dia akan berimbas sangat luar biasa terhadap yang lain-lainnya. Ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Harap diperhatikan para trader semuanya. Oleh karena itu, kalau saya mau bilang, minggu ini adalah minggu yang benar-benar sangat luar biasa dan tidak tertutup kemungkinan kalau saya bilang ya trader ya. Balik dulu ke platform. Kalau memang itu sesuai dengan rencana, artinya mata uang ini akan tertekan terus trader. Dia akan tertekan terus. Misalnya Euro USD, kemungkinan besar Euro USD bisa tertekan jauh terus. Bisa tertekan sangat jauh terus. Ya mungkin dia akan bisa sampai misalnya 1.03 misalnya di sini. Oke, sampai di sini nih. 1.0340 ya. Ini, nih. 1.0340 untuk minggu depan ya. Sampai hari Jumat bisa terjadi trader. Karena kemungkinan hari ini oke dia naik, tapi kemungkinan besar dia bisa turun sampai dia mengejar sampai di posisi 1.03 bla bla bla. Nah, begitu juga pound sterling. Pound sterling tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun terus trader sampai misalnya ke posisi 1.02 atau 1.191. Bisa. Gold pun juga seperti kayak gitu trader. Gold pun juga bisa tidak tertutup kemungkinan. Gold ini dia bisa turun minimal tuh dia turunnya sampai 1.700 trader. 1.700 di sini. Dia bisa turun trader. Nah, semua ini tergantung dari pergerakan dolar dan tidak tertutup kemungkinan misalnya Bitcoin bisa sampai 18 turun ke bawah. Makanya kenapa di analisa saya bilang tetap saya masih percaya bahwa Bitcoin ini dia akan tetap turun paling terendah itu di level 18.000 dan tertinggi itu 22. Dia akan bermain di sekitaran 20. Dia akan bermain di sekitaran 20.000. Ini dia. Oleh karena itu semuanya akan berlihat sampai ke hari Jumat minggu depan non-farm yang merupakan news puncak ya dari news-news yang terjadi pada minggu ini. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya ya. Oleh karena itu trader tetap menganalisa dan tetap terus menganalisa. Ya, itu yang paling penting karena tugas kita sebagai seorang trader adalah menganalisa dan terus menganalisa.
Itu adalah tugas utama kita sebagai seorang trader sebelum masuk ke dalam pasar. Oke, trader semuanya, kita sudah masuk sampai di tema kita hari ini, di mana non-farm merupakan tujuan akhir dari minggu ini yang dinanti-nantikan oleh para trader. Saya membawakan itu dari hari Senin ini supaya mengingatkan buat trader lagi. Karena ini adalah salah satu news yang paling terbesar dalam bulan ini. Salah satu ya. Oke trader semuanya. Sekarang kita akan masuk langsung ke prediksi ekonomi harian kita pada hari ini. Saya bisa langsung masuk aja. Seperti biasa. Prediksi ekonomi harian kita pada hari ini trader semuanya. Kita akan masuk dari Euro Uncle Sam Dollar. Euro Uncle Sam Dollar berusaha keras untuk mempertahankan pullback korektif dari level terendah 13 hari. Dan kita bisa lihat di sini bahwa sentimen yang suram, kekhawatiran bahwa ECB bersiap bergerak membatasi bank-bank dari kenaikan suku bunga akan membebani terhadap Euro Uncle Sam Dollar. Kekhawatiran atas perlambatan ekonomi, bergabungnya pertikaian antara Rusia Ukraina baru ini meningkatnya akan membuat para penjual tetap optimis. Ya, ini harap diperhatikan. Penjual tetap optimis karena kerusuhan pergerakan geopolitik yang terjadi, peperangan membuat naiknya nilai tukar dolar sehingga menekan yang lain-lainnya. Oke trader, sekarang kita coba masuk ke platform. Kita lihat bagaimana pergerakan platformnya. Nah, ini dia. Kita lihat mana sih platform. Oke. Nah, trader bisa lihat di sini. Di sini sudah sangat jelas bahwa saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa hari ini tendensinya ada lebih banyak menuju ke bullish. Ya, tendensi harian hari ini lebih banyak menuju ke bullish. Nah, kita akan melihat kira-kira bagaimana pergerakannya yang terjadi ya. Kita melihat pergerakannya yang terjadi. Nah, kita coba pindah ke yang lebih rendah. Nah, trader bisa lihat tendensinya bullish, dan kalau trader bisa lihat di sini ya. Sekarang posisinya dia, kalau saya lihat dia sekarang sedang berada pada proses penurunan ya. Nah, ini saya menganalisa ini menggunakan Fibonacci. Ya, kita ambil daerah aman aja. Nah, ya, ini 61 sampai sini. Nah, ini dia ya. Oke lah, taruhlah sini. Trail lihat. Kalau dalam posisi seperti kayak gini, memang benar dia akan naik. Kemungkinan besar dia akan mencoba naik sampai di level 1.0447535 yang merupakan rentang harian resisten pada hari ini. Di supportnya 1.04133. Nah, posisi sekarang dia sedang mengalami pergolakan turun. Nah, trader lihat. Trader amati di dalam ring ini aja, golden boy ini aja. Nah, nanti kalau dia turun, ini karena gini, tendensi hari ini adalah bullish, jadi usahakan tradingnya aja dalam bullish. Ya, usahakan seperti ikut aja aturan, ikut aja pergerakan. Ya, jangan melawan arus, jangan melawan tren. Trend is a friend. Ya, tren adalah teman kita. Oke, sekarang dia mengalami penurunan. Nah, kalau dia udah mengalami penurunan dan dia siap-siap keluar lagi di 61 ini, artinya tendensinya akan tetap naik. Tendensinya akan tetap naik. Oleh karena itu kalau trader lihat dia sekarang ini oke, dia terjadi penurunan aja dulu karena biasa koreksi. Wajar. Nanti setelah itu baru naik nih. Oleh karena itu saya bilang bahwa kemungkinan besar dia akan mencoba naik sampai di 1.04435. Ini dia. Jadi trader di zona ini, trader cuman lihat pas waktu ketika dia keluar dari zona ini, nah itu adalah momen yang pas untuk trader mengambil posisi baik. Ya, jadi saya bisa bilang bahwa trader terserah, trader bisa mengambil posisinya nanti misalnya menggunakan pending order misalnya di area sini atau area agak sedikit naik lagi dengan asumsi bahwa nanti setelah ini akan terjadi bullish. Trader bisa lihat di sana. Karena kalau kita lihat masih terjadi kemungkinan dia akan mencoba naik terus sampai ke 1.00445 karena ditunjang dengan hari ini tidak ada pergerakan pasar di Amerika, hari ini libur. Jadi memberikan peluang besar untuk pasangan mata uang ini untuk semakin naik terus. Oke trader, kita tinggalkan Euro Uncle Sam Dollar, kita coba masuk di Pound Sterling Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pergerakan dari Pound Sterling Uncle Sam Dollar pada hari ini? Kita bisa lihat di sini pergerakan dari GBP USD adalah GBP USD berhenti di sekitar level terendah 2 pekan mengambil tawaran beli pada akhir-akhir minggu ini. Upaya lain untuk menggulingkan Perdana Menteri Johnson dan pesimisme di antara perusahaan Inggris membuat penjual tetap berharap. Dan berita dari Inggris dan kekhawatiran resesi akan mendukung bias bearish menjelang risk setelah FOMC dan laporan
ketenaga kerjaan the Fed, non-farm ya. Oke, kita lihat bagaimanakah di platformnya. Trader bisa lihat kalau di platform ya. Trader bisa lihat di sini bahwa tendensi hari ini masih wait and see ya. Dia masih wait and see, maksudnya dia masih netral. Dia bisa naik, dia bisa turun, dia bisa naik, dia bisa turun. Tapi mari kita lihat arah pergerakannya ke depan. Coba time frame lebih pendek. Nah, kalau saya lihat di sini masuk pasar Asia, tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba menembus level sini trader. Nah, ini dia. Saya masih tetap beranggapan bahwa ini bullish masih tetap kuat di sini. Makanya dia akan menembus di level sini. Oh, ini sorry lagi. Nah, ini ya. Dia akan menembus level tersebut. Oleh karena itu harap diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya, trader semuanya. Ya, dia akan mencoba tembus di level 1.21133 di mana rentang harian kita dari 1.20848 sampai 1.21231. Oleh karena itu menurut tendensinya, menurut analisa saya dia akan mencoba naik. Dia akan mencoba naik minimal di sini 1.21133. Nah, tugas seorang trader menganalisa, dan analisa trader itu bisa menggunakan pending order yang merupakan senjata andalan dalam trading. Lebih gampang lagi kalau trader mau trading, misalnya ini tendensinya sell ya, misalnya tendensinya sell, trader misalnya bisa menggunakan seperti kayak gini ya. Oke, saya cuman sekilas aja buat trading trader semuanya. Nah, saya bisa lihat nanti melihat patokan di sini ya, zona 61 sampai zona 23. Sebenarnya zona 38 sih ya. Nah, trader bisa lihat di sini sih. Nah, ini dia. Ini yang harus diperhatikan zona ini. Nah, trader bisa lihat ya, ini naik. Kalau dia naik terus menembus 61 sini, nah ini kan saya bilang kan 61 sini artinya kemungkinan besar dia akan lebih naik terus ke atas. Itu aja. Jadi trader harap diperhatikan pergerakannya ya. Harap diperhatikan pergerakannya. Tapi kalau memangnya nanti dia naik terus ke atas dan dia turun, palingan dia akan turun, trader perhatikan di bawah level 23 sini. Ini dia. Nah, ini adalah 1.2094 adalah zona di mana dia akan sedikit mengalami tendensi bearish turun ke bawah. Dua momen ini yang harus benar-benar trader perhatikan itu. Makanya saya bilang menggunakan pending order supaya tahu kapan entry point yang baik dan benar. Ya, buat para trader semuanya. Oke, selanjutnya trader market, kita masuk ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold pada hari ini? Trader semuanya, Bapak Ibu semuanya, kita bisa lihat di sini bahwa harga emas melampaui resistensi krusial di posisi 1810 ya. Dia tujuan bertahan di area resistensi yang sama di tengah indeks dolar Amerika yang melemah ya, sangat wajar. Investor telah bergeser sideline menjelang rilis rislah pertemuan bulan Juni. Harga emas dan indeks dolar diperkirakan akan menampilkan pergerakan yang sangat resistensi dan sangat liar. Volatilitasnya sangat tinggi. Meningkatnya kekhawatiran pada resesi telah membawa koreksi lebih lanjut pada indeks dolar Amerika. Dan kita bisa lihat bahwa non-farm payroll akan menjadi pusat perhatian. Perkiraan awal bahwa non-farm payroll akan sebesaran 250 ya, jauh lebih rendah dari angka sebelumnya 390 telah saya sebutkan buat trader semuanya. Sekarang kita coba masuk ke platform. Nah, ini dia platformnya. Trader bisa lihat di sini. Tendensi hari ini seperti yang saya bilang bahwa kemungkinan besar dia masih tetap bullish ya. Kita akan lihat di time frame yang lebih pendek. Nah, ini dia. Oke. Nah, trader lihat. Kemungkinan dia kalau bullish terus dia akan naik dan melewati di rentang harian resistensi sini 1814. Dan kalau kita lihat di sini juga dari sisi RSI dia masih bisa naik trader. Oleh karena itu menurut analisa saya dia akan mencoba naik menembus di level sini. Ya 1814 lah. Kalau dia bisa menembusin dia akan menuju ke 1815 resistensi yang pertama ya. Tapi kalau dia mengalami penurunan, menurut analisa saya penurunan dia itu paling rendahnya itu dia di level 1806. Oleh karena itu, menurut analisa saya, pola pergerakan dia itu pada hari ini, ya, pola pergerakan dia itu pada hari ini, ya trader ya, dia akan berada di sekitaran sini. Nah, ini dia. Kalaupun dia turun sampai di level ini aja, habis itu setelah itu dia balik naik lagi. Nah, tapi secara garis besar tendensi yang terjadi pada hari ini, dia akan berusaha masih tetap, kalau menurut saya, masih tetap netral, masih melihat arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana.
Nah, oleh karena itu trader tetap trading dan saran saya usahakan menggunakan pending order supaya tahu kapan open posisi dan kapan stop. Kita bisa mengatur entry point kita. Selanjutnya, trader, kita masuk ke Bitcoin. Bagaimanakah Bitcoin hari ini, trader semuanya? Untuk Bitcoin, kripto, kita bisa lihat di sini kripto bahwa mengawali pekan Bitcoin mayoritas kripto terpantau melemah, ya. Harga Bitcoin melemah. Kita bisa lihat di sini bahwa data dari Coin Market Cap, Bitcoin melemah tipis sebesar 0,05% ya dalam 24 jam terakhir, dan saat ini Bitcoin berada di seputaran 19.329.000 US dollar atau setara dengan 289 juta rupiah. Kita bisa lihat di sini, langsung aja kita masuk ke platform. Trader bisa lihat Bitcoin di sini. Untuk Bitcoin hari ini, trader, sabar, saya lihat platform dulu. Nah, udah di platform kita ya. Oke, untuk Bitcoin hari ini trader bisa lihat bahwa masih tetap tendensinya menurun, bearish, walaupun saya mengestimasi 18.000 sampai 22. Oleh karena itu kita akan lihat. Nah, kita bisa lihat sini untuk sekarang ini posisinya ini masih tendensinya sedikit mengalami bullish ya, mengalami bullish. Oleh karena itu saya bisa lihat bahwa kalaupun terjadi kenaikan, dia akan mencoba naik sampai titik yang paling tertinggi itu di 19.258. Dia akan mencoba naik di level situ dan kemungkinan naik masih tetap ada. Setelah itu koreksi dikit dan kita lihat dia turun, kalaupun turun pun juga tidak terlalu besar penurunannya. Yang pasti dia akan mencoba kembali lagi menuju ke sekitaran 20.000 dan akan melanjutkan kembali lagi seperti minggu kemarin 21 menuju ke 22.000. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke, trader. Selanjutnya, trader semuanya, untuk kalender ekonomi hari ini telah saya jelaskan pada hari ini bahwa kalender ekonomi hari ini tidak karena ekonomi tidak ada kalender yang besar ya. Hari ini semua libur, Amerika libur. Oleh karena itu berita-berita besar tidak terlalu ada pada hari ini. Ya, harap diperhatikan. Oke, selanjutnya trader, kita udah sampai di penghujung ya acara kita. Kita udah sampai di penghujung acara kita, tapi sebelumnya saya akan mempromosikan sedikit dulu Amarket. Trader bisa lihat di Amarket ya. Ini sabar, saya tutup dulu. Sabar trader. Nah, ini dia. Trader semuanya, untuk di Amarket jangan lupa untuk bergabung bersama kami di Amarket. Kami tidak kalah juga dengan broker-broker yang lainnya. Kita punya kelebihan adalah kita selalu memberikan up to date informasi terkini, dan yang paling up to date adalah acara analisa harian kita pada hari ini. Setiap hari analisa harian kita itu merupakan kunci dalam orang bilang dalam trading di Amarket. Kita selalu memberikan analisa yang up to date ya. Ini sangat berpengaruh terhadap trading para trader semuanya. Oleh karena itu tetap bersama kami. Dan jangan lupa juga para trader semuanya, kalau ada waktu dan kesempatan silakan bergabung dengan kami di website kami di sini, sahabat trader. Nah, silakan bergabung dengan kami di Amarket. Trader bisa lihat di sini. Oke, nah ini dia. Trader silakan bergabung dengan kami. Sekarang kita punya bonus 20% buat siapapun yang ingin bertrading dan bertransaksi di MetaTrader 4 maupun MetaTrader 5. Nanti mekanismenya trader bisa lihat semuanya. Kita punya 4 account yang sangat luar biasa dengan minimal deposit sebesar $10. Ya, memberikan sesuatu yang luar biasa buat para trader semuanya. Dan kalau trader ada waktu dan kesempatan, silakan masuk channel kita, channel Amarket Indonesia. Subscribe channel kita supaya channel kita makin berkembang, sehingga informasi-informasi yang terkini, terbaru, up to date bisa saya bawakan buat para trader semuanya. Selain informasi, ada juga ilmu-ilmu di mana kita belajar, misalnya kemarin bagaimana kita trading menggunakan indikator MACD, bisa menjadikan acuan dalam trading kita pada setiap hari ya. Oke. Bapak Ibu semuanya, trader semuanya, trader Indonesia yang sangat saya hormati.
Demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini bisa memberikan sesuatu yang luar biasa buat para trader semuanya. Dan saya tetap berharap trader semuanya selalu sukses dalam trading. Oleh karena itu, tetaplah beranalisa, dan terus beranalisa. Karena beranalisa itulah yang akan menjadi kekuatan kita dalam trading. Akhir kata semuanya trader, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.